Halo teman-teman, balik lagi di channel VA Gaming. Jadi hari ini kita akan membahas hero baru lagi guys. Di Advance Server baru saja update, ada hero baru namanya Dinosaur Rider Barks. Di sini seorang Desert King yang dapat menyerap energi dan menjadi lebih besar. Nah, jadi hero ini bisa jadi raksasa ketika dia memberikan skill kepada musuh guys. Ini hero cukup unik dan lagi-lagi Muntun bikin hero yang unik sih ya. Ada penunggang dinosaurus di sini guys. Selain itu basic attack-nya juga menjijikan banget ya, karena dia basic attack pakai lidahnya guys. Anjay, jijik guys. Oke, kalau gitu kita lihat dari skill pasifnya ya. Di sini ada Rahal dan Barks adalah partner. Dia seperti Popol Kupa, seperti si Dexter dan Claude ya kan. Setiap kali Rahal memberikan damage dengan skillnya, dia menyerap energi dan memperkuat dirinya sendiri, dan mendapatkan satu stack dari Robust selama beberapa saat yang dapat meningkatkan ukuran dan atributnya. Setiap kali Rahal memberikan damage kepada target, dia menggunakan satu stack fist-nya kepada target. Ketika stack fist-nya mencapai 4 stack, Rahal akan menggerogoti target dengan basic attack berikutnya, memberikan physical damage sesuai dengan maksimal HP-nya dan bisa memulihkan HP-nya. Ketika stack Robust melebihi 10 stack, Rahal akan menginjak target dengan basic attack-nya. Setiap basic attack menggunakan 2 stack fist-nya kepada target. Jadi di sini pasifnya ada 2 stack ya. Ada Robust dan ada fist. Dimana kalau kita mendapatkan stack penuh dari Robust, maka ukuran dari si dinosaurusnya kan gede banget. Asli ini bener-bener gede banget si dinosaurusnya. Dan itu memberikan damage yang lebih gede sepertinya guys ya. Dan semua skillnya areanya jadi lebih gede di sini. Dan kemudian ketika stack fist-nya udah mencapai 4 stack juga, dia bisa kayak menggerogoti target dengan basic attack berikutnya. Jadi damage yang dihasilkan itu bener-bener gede banget. Cukup unik dan GG banget untuk pasifnya di sini ya. Bisa jadi gede, damage yang dihasilkan besar, area dari skillnya juga besar. Tapi ketika si hero ini mati, maka ukurannya akan dikembaliin seperti semula guys. Jadi kita harus kumpulin stacknya lagi supaya bisa jadi gede lagi. Oke, berikutnya kita lihat dari skill satunya di sini. Rahal meludah contaminate oil ke area berbentuk kipas di depannya, memberikan damage kepada lawan di area tersebut dan menyebabkan efek slow. Sementara itu, Barks akan menjatuhkan firecracker-nya dari tasnya ke contaminate oil dan menyalakannya, memberikan damage kepada lawan di area tersebut. Di sini skillnya bersifat area of effect ya, dan akan meningkat ketika stack robustnya mencapai 6, 11, 16, 21 stack. Nah, jadi skill satunya ini si dinosaurusnya atau si Rahalnya itu dia kasih cairan dulu kayak oli ya. Kemudian si orang yang berada di atas dinosaurus itu namanya si ini Barks ya. Dia akan melemparkan api dan menyalakan cairan tersebut sehingga bisa memberikan 2 kali damage kepada musuh. Kalau saya lihat dari skillnya satu ini mirip dengan salah satu skill yang ada di hero Vainglory guys. Jadi dia kayak ngeludahin dulu cairan, kemudian dia bisa combo dengan api supaya damage yang dihasilkan lebih besar dan bisa memberikan lebih banyak damage kepada musuh. Nah, untuk skill satu ini saya rasa merupakan skill core-nya hero Barks dan Rahal ini ya, karena damage yang diberikan juga gede banget sih dari skill satu ini ya guys ya. Dan kemudian ketika musuh terkena secara terus-menerus damage dari skill satu kita, maka si dinosaurusnya, si Rahalnya akan semakin besar, semakin membengkak di sini. Dan damage serta area skillnya akan lebih besar di sini guys ya. Mantap, mantap, skill satunya GG banget di sini. Mantap jiwa ya kan, GG Wepret. Kemudian kita lihat dari skill 2-nya guys. Di sini Barks menembakkan misil ke area yang telah ditentukan. Saat mendarat, semburan api keluar dari bagian belakang misil, memberikan damage kepada lawan dalam barisan lurus, mendorong mereka ke jarak tertentu. Nah, kalau skill 2 ini sama persis dengan skill 2-nya Xbox guys. Jadi dia bisa nembakin misil ke arah depan atau ke area yang kita tentukan.
Terus, kalau misil tersebut kembali dan mengenai musuh, maka musuh tersebut akan terdorong ke arah kita guys. Jadi hampir sama persis dengan si Xbox ini sih ya. Dan itu skill 2-nya sangat berfungsi banget ya untuk nangkep musuh yang pengen kabur di sini. Jadi mereka bisa dengan mudah kita tangkap, dan untuk animasi durasi dia kembalinya juga agak terlalu lama sih ya. Jadi ketika kita tembak beberapa 1 detik kayaknya dia baru langsung kembali. Dan itu bisa memberikan physical damage juga kepada musuh di sini guys. Jadi untuk skill 2-nya memang tidak besar untuk damage yang dihasilkan, tetapi skill 2 ini menghasilkan efek crowd control ya, yang bisa mendorong musuh ke arah yang kita tentukan. Oke, berikutnya di sini ultimate-nya Rahal mengaum ke angkasa dan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Lawan yang bersentuhan dengan ujung medan magnet akan menerima damage dan terkena efek stun. Lawan di dalam medan magnet menerima damage secara terus-menerus dan terkena efek slow. Nah, kalau untuk ultimate-nya sendiri saya lihat sih hampir mirip dengan ultimate Valir yang pertama kali rilis. Cuman di sini ultimate si Rahal ini tidak memberikan knock up. Kalau yang dulu sekali Valir ultimate-nya seperti kayak gitu juga, lingkaran. Kemudian dia bisa memberikan efek knock up. Nah, kemudian di sini untuk ultimate-nya juga bisa memberikan stun kepada musuh jika musuh berada di pinggiran dari ultimate kita guys. Tapi kalau musuh yang berada di dalam ultimate kita, maka mereka akan menerima damage secara terus-menerus dan terkena efek slow. Dan damage yang dihasilkan dari ultimate juga tidak terlalu gede di sini saya lihat ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk hero baru Bartz dan Rahal ini gedenya cuman di skill satunya doang sih ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman dengan hero baru yang cukup unik banget ya di sini ya? Kira-kira menurut teman-teman apakah hero ini bisa jadi meta atau enggak untuk kedepannya guys? Yang saya suka dari hero baru ini adalah dia yang bisa jadi gede di sini. Dengan pasifnya dia bisa jadi gede, kemudian area damage dari skill kita juga diperluas, itu enak banget sehingga memudahkan kita skillnya tidak terlalu banyak miss ya kalau areanya gede di sini. Dan kalau kita lihat di sini untuk tipe tank atau fighter, si Rahal atau Bartz ini udah cocok banget sih dengan skill yang dimilikinya untuk nge-support timnya ketika lagi war guys ya, karena rata-rata kalau kita lihat di skill satunya itu sifatnya area of effect ya. Kemudian skill 2-nya juga yang bisa ngedorong musuh yang ingin kabur mungkin ketika di gank, dan itu berguna banget. Kemudian untuk ultimate-nya juga yang bisa memberikan area damage yang gede juga untuk musuh, sehingga bisa membantu tim kita untuk mencicil darah musuh kita. Nah, kalau saya lihat di sini hero ini tidak cocok untuk jadi offlaner ya, karena dia agak susah untuk nge-kill minion. Mungkin hero ini sangat cocok untuk nemenin marksman kita dari awal sampai ke late game ya, untuk ngebantuin marksman kita, jagain marksman kita. Kalau kita jadiin pure fighter sepertinya kurang worth it kalau untuk si Bartz ini ya. Karena dengan pasif yang dimilikinya, dengan semua skill yang dimilikinya, dia lebih cocok ke tank deh ya. Tapi nanti kita mungkin akan coba mainin di klasik maupun di ranked. Kita akan build dulu full fighternya dulu. Kita akan lihat apakah dengan build full fighter hero ini cocok atau enggak, apakah worth it atau enggak kalau kita jadiin dia pure fighter di sini. Tapi kira-kira menurut teman-teman bagaimana dengan hero baru ini? Apakah dia lebih cocok jadiin pure fighter dan jadiin dia sebagai offlaner atau enggak guys? Atau kita jadiin tank aja di sini guys? Silahkan berikan komentar kalian di bawah ya. Dan kemudian apakah hero ini masih memiliki kekurangan atau enggak? Apa saja yang perlu ditambahin atau apa saja yang perlu di nerf dari hero ini? Kalau saya lihat sih udah balance sih hero ini. Ini baru pertama kali hero baru keluar agak balance ya, karena damage yang dihasilkan nggak besar ya. Iyalah, dia kan tipenya tank juga di sini. Kalau hero baru tank juga agak OP-OP banget sih ya. Tapi kalau kita lihat untuk setiap skillnya memang berguna banget sih ya. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan hero Bartz dan Rahal ini. Kita akan cobain, pokoknya nanti kita akan buktikan apakah hero ini worth it atau enggak di klasik atau di ranked match. Jadi video ini hanya untuk menjelaskan dulu skill yang dimiliki oleh hero baru ini agar kalian tidak penasaran guys.
Oh ya, buat teman-teman yang punya tips untuk build full vector si Rahal ini, silahkan berikan komentar di bawah juga guys. Nanti saya akan langsung tes aja item yang kalian berikan di hero baru Rahal ini, supaya nanti gameplay kita jadi lebih menarik. Karena di sini saya juga masih bingung sih ya. Ini item vector apa yang cocok dikomboin untuk hero Rahal dan Bards ini kira-kira, supaya kita bisa mendominasi lah game tersebut agar tidak terlalu buruk-buruk amat nanti ketika kita main guys. Jadi silakan berikan tips untuk combo itemnya, kemudian kalau bisa emblemnya juga silakan diberikan. Kira-kira emblem apa yang cocok juga untuk hero baru ini guys. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.